Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke LBA Ansor Channel. Terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah jika perjanjian itu tidak memenuhi dua hal yang sudah ditentukan dalam pasal 1320. Yang pertama adalah tidak tercapainya kata sepakat yang dibuat dalam sebuah perjanjian. Jadi kalau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau pihak-pihak yang membuat atau mengikatkan diri, maka tentu ini jelas dapat dibatalkan. Yang kedua adalah yang disebutkan dalam pasal 1320 di sini mengenai cakap demi hukum. Artinya si pembuat tidak cakap secara hukum. Misalnya masih di bawah umur, gila dan sebagainya. Nah, ini tentu perjanjian yang demikian dapat dibatalkan secara hukum. Nah, ada perjanjian yang disebut dengan batal demi hukum. Ini jika perjanjian tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 itu poin 3 dan 4. Poin 3 di sini bicara soal bahwa perjanjian itu harus menyebutkan hal-hal tertentu. Artinya apa? Objek perjanjian itu harus jelas. Kalau perjanjian itu tidak jelas menyebutkan objeknya, maka tentu batal demi hukum. Misalnya jual beli batu bara misalnya. Si A menjual batu bara. Sementara batu baranya itu tidak ada. Ternyata tidak pernah diperlihatkan, disebutkan batu bara tapi batu baranya nggak ada. Nah, itu bisa batal demi hukum. Yang keempat adalah suatu adanya sebab yang halal. Tidak boleh barang yang diperjanjikan itu yang diperoleh dari sebuah kejahatan. Misalnya mencuri atau mencuri barang tertentu milik orang lain misalnya. Lalu kemudian barang itu diperjanjikan dalam jual beli, itu tentu tidak boleh dan itu bisa batal demi hukum. Nah, ini mengenai perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dan perjanjian yang dapat dibatalkan oleh hukum. Demikian ngaji hukum bersama LBA Ansor Kaltim Channel. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.